Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Halo teman-teman semuanya, salam bahagia semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya ingin membahas tentang keistimewaan alam Sukawati Buddha Amitabha. Part ketiga ya, bagian ketiga. Sebelum saya mulai video ini, semoga mohon bisa di subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kemarin kita sudah membahas ya sampai 6 keistimewaan ya. Jadi yang kali ini di part 3, video kali ini di part 3 saya akan membahas keistimewaan berikutnya, yaitu keistimewaan ke-7 ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah teman-teman, keistimewaan yang ke-7 adalah ajaran ini merupakan solusi tuntas untuk membantu menggenapi misi para bodhisattva. Ya, kita ketahui ya, banyak bodhisattva sedang menggenapi misinya ya. Misi-misi mereka yaitu berhubungan dengan bodhicitta ya. Bodhicitta itu adalah suatu tekad ya, kehendak untuk mencapai kebuddhaan demi menyelamatkan semua makhluk hidup ya, tanpa pilih-pilih ya. Jadi semua makhluk akan ditolong gitu, diselamatkan ya. Dengan begitu kita melihat ya, contohnya kan banyak sekali bodhisattva, ada Avalokitesvara Bodhisattva atau Kuan Im ya, atau Sitigarbha Bodhisattva, Ticangwang Pusa ya, Manjusri Bodhisattva, Wensu Seli Pusa, ada Samantabhadra Bodhisattva ya, Pusien Pusa. Nah, kita ambil contohnya misalnya Sitigarbha Bodhisattva ya. Tekadnya yang famous ya, yang populer ya, yaitu jika neraka belum kosong maka saya tidak akan mencapai kebuddhaan ya, gitu ya. Ya, itu memang suatu tekad yang luar biasa ya, dan merupakan jalinan jodoh pertama kali saya mulai memasuki ajaran Mahayana ya, melihat tekad itu ya sangat luar biasa ya. Saya juga ada memuja Sitigarbha Bodhisattva ya, pas pertama kali mulai mengenal ajaran Buddha, terutama Mahayana ya. Yang ingin saya bahas di sini adalah keistimewaan yang ke-7 adalah solusi tuntas ya untuk menggenapi misi para bodhisattva ya. Kenapa saya dikatakan solusi tuntas untuk menggenapi misi para bodhisattva? Seperti yang kita lihat, misi dari para bodhisattva adalah menyelamatkan makhluk hidup ya dari penderitaan ya. Jadi bukan makhluk yang di alam manusia aja, jadi banyak makhluk di alam-alam yang lain juga akan ingin diselamatkan oleh para bodhisattva ya. Dan apabila sudah tergenapi maka mereka baru mencapai kebuddhaan ya, seperti itu ya yang kita tahu ya. Pada saat kita terlahir di alam Sukawati, berarti kita tidak akan mengalami kemunduran lagi. Otomatis beban dari seorang bodhisattva yang ingin menolong kita jadi berkurang satu orang gitu ya. Setiap ada yang lahir ke alam Sukawati, berarti beban bodhisattva untuk menyelamatkan orang itu berkurang satu gitu. Jadi tuntas gitu, tidak lahir Sukawati tidak akan jatuh lagi. Jadi beban dari bodhisattva itu berkurang satu ya. Jadi tuntas gitu loh. Nah, dalam Sitigarbha Sutra dikatakan makhluk-makhluk ya yang salah jalan ya, yang terlahir di alam sengsara
ditolong sama Siti Garbha Bodhisattva ya. Setelah ditolong, selesai, makhluk itu menjalankan kehidupannya. Namun karena pengaruh lingkungan dan lain-lain ya, akhirnya terjatuh lagi ke alam sengsara, dan Bodhisattva Siti Garbha pun menolong lagi gitu. Jadi seperti ikan yang tertangkap di dalam jala ya, di dalam jala, setelah ditangkap ya, terus diselamatkan, dilepaskan ikan tersebut. Tapi nggak berapa lama ketangkap lagi si ikan ini gitu loh. Jadi itu sebagai perumpamaan saja gitu. Jadi setelah ketangkap, dilepas, ketangkap lagi gitu. Jadi hal ini sangat melelahkan ya, tugas Siti Garbha Bodhisattva ya, atau bodhisattva lainnya. Walaupun memang dalam state of mind itu, batinnya itu memang tidak ada kata melelahkan ya atau apa ya, tapi kita sebagai umat awam melihatnya itu menambah beban ya bagi bodhisattva. Jadi bagi kita yang punya bodhisattva pujaan hati ya, ada yang lebih suka sama Avalokitesvara, ada yang lebih suka sama Manjusri, ada yang lebih suka dengan Siti Garbha ya. Ya, saya di sini sangat tepat guna ya apabila contohnya saya memuja, sangat favorit sama Siti Garbha Bodhisattva. Ya, saya memilih jalan ini ya karena jalan ini bisa membantu meringankan beban Siti Garbha Bodhisattva gitu. Dengan saya lahir di Sukawati, maka beban beliau untuk menyelamatkan makhluk hidup berkurang satu, dan beliau bisa fokus ke yang lainnya gitu. Jadi tuntas gitu. Daripada saya tidak terlahir di alam Sukawati, saya lahir lagi entah di mana, saya jatuh ke alam sengsara, diselamatin, nanti lahir lagi, salah jalan lagi, jatuh lagi, nanti diselamatin lagi, nanti jatuh lagi. Ya syukur-syukur sih kalau jatuhnya ketemu jodoh dengan Siti Garbha. Kalau tidak ketemu, ya sudah, habis total istilahnya. Bukan menakut-nakuti sih, tapi ini kita harus berpikir dalam kondisi yang terburuk. Kita jangan memikirkan suatu hal itu yang senang-senang dulu gitu. Kita harus melihat yang terburuk dulu gitu. Jadi seperti contoh seorang dokter ya, dokter mengobati si pasien, tapi pasien ini nanti setelah sembuh sakit lagi, diobati sembuh lagi, nanti setelah sembuh sakit lagi, sembuh sakit ya. Jadi tidak tuntas gitu. Beda halnya apabila pasien ini mendapatkan kapabilitas tidak pernah sakit, sehat terus, dan dia tidak perlu lagi melihat pergi ke dokter gitu. Nah, itulah seperti perumpamaan kita lahir di alam Sukawati, kita tidak pernah akan jatuh sakit lagi, sehingga si dokter itu pun bebannya menjadi berkurang ya, dan dokter itu bisa fokus ke yang lainnya. Nah, dan di sini setelah kita lahir di alam Sukawati, bukan berarti kita mengabaikan waktu itu. Kita bisa dengan kapabilitas yang ada di alam Sukawati, kita bisa ikut membantu misi para bodhisattva dengan kapabilitas yang lebih cakep dan lebih sempurna ya, sesuai dengan 48 tekad Buddha Amitabha. Beginilah hal keistimewaan ketujuh yang ingin saya sampaikan. Semoga semua makhluk ikut berkondisikan untuk terlahir di alam Sukawati. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.